Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita memasuki pelajaran sekolah sahabat kita yang baru di tribulan yang keempat di tahun 2023. Satu pelajaran yang sangat indah mengingatkan kita akan apa misi kita. Pelajaran pertama ini dengan judul Misi Allah bagi kita, bagian pertama. Namun sebelum kita mempelajari lebih dalam, mari saya undang untuk kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat, urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman ini. Berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Misi Allah bagi kita bagian pertama. Pelajaran pertama tribulan keempat tahun 2023. Ayat inti terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara, Allah dalam Alkitab adalah Allah misionaris. Sifat dan karakter misionarisnya pertama-tama berakar pada inisiatifnya untuk menciptakan manusia menurut gambarnya dan kerinduannya untuk berhubungan dengan mereka. Hubungan Allah sebelum kejatuhan dengan Adam dan Hawa ditandai dengan persekutuan setiap hari di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 8. Sayangnya, dosa merusak interaksi tatap muka tersebut. Namun, kejatuhan tidak mengakhiri misi Allah kepada umat manusia. Kejatuhan mengubah misinya kepada satu dimensi yang baru. Setelah kejatuhan, misi Allah berakar pada inisiatifnya untuk menebus umat manusia yang telah jatuh. Bagaimana pelajaran ini secara lengkap? Mari kita mempelajarinya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Allah yang menjangkau kita. Allah menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya. Dia memberikan kepada kita sebuah dunia yang sempurna dan adalah maksudnya supaya kita hidup dalam hubungan yang sempurna dengan Dia. Sebuah hubungan yang berpusat pada sifatnya yang paling berharga, yaitu kasih. Tetapi supaya kasih itu nyata, Allah juga memberikan kepada kita sebuah pemberian yang berharga, yaitu kemauan bebas. Ini adalah kebebasan untuk memilih jalan mana yang akan diikuti. Tetapi sangat disayangkan, saat digoda iblis di Taman Eden, Hawa menggunakan kemauan bebasnya memilih untuk makan buah yang Tuhan larang dan memberikannya kepada Adam yang ternyata membuat pilihan yang sama. Ciptaan yang sempurna sekarang telah ternoda oleh dosa. Misi keselamatan yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan dalam Efesus 1 ayat 4 sekarang harus dilaksanakan. Pertanyaannya adalah, apa yang dialami Adam dan Hawa setelah mereka berdosa? Kejadian 3 ayat 7 sampai dengan 8. Firman Tuhan berkata, "Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman." Saudara, bagaimana upaya Tuhan menjangkau Adam dan Hawa yang berdosa? Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Tentu saja Allah sangat mengetahui di mana mereka berada. Pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa adalah menyatakan misi Tuhan, yaitu rencana penebusan. Kejadian 3 ayat 14 sampai dengan 15. Dan ini merupakan harapan
untuk mendamaikan dunia dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 19. Pertanyaan berikutnya adalah, pada dasarnya Allah membahas dua hal dalam pertanyaannya kepada Adam, di manakah engkau? Yang pertama, kondisi manusia yang sudah jatuh. Kita telah hilang dan sangat membutuhkan keselamatan. Yang kedua, sifat misionaris Allah. Dia adalah pribadi yang mencari kita dengan tujuan untuk menyelamatkan dan tinggal bersama-sama dengan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan. Jika Tuhan bertanya kepada kita, di manakah engkau? Apa jawaban kita kepadanya? Inilah yang patut untuk kita renungkan. Di pelajaran hari Senin dengan judul Allah yang rindu tinggal bersama kita. Allah secara terus-menerus bertindak menurut sifat misionarisnya untuk memenuhi maksud-maksudnya. Yang pertama, sesudah air bah, orang-orang di Babel memutuskan untuk berkumpul di satu tempat untuk membangun sebuah kota dan sebuah menara yang bisa mencapai langit. Tetapi Allah melakukan intervensi, mengacaukan bahasa mereka dengan tujuan untuk membuat mereka menyebar ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Yang kedua, Tuhan memperbesar misinya, yaitu memanggil Abram, yang kemudian dipanggil Abraham, untuk menjadi saluran berkat-Nya kepada seluruh dunia. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Janji-janji Allah kepada Abraham dan kepada keturunan-keturunannya itu berlipat ganda. Tetapi ada satu janji yang melebihi semuanya, yaitu Aku menjadi Allahmu. Aku akan menyertai engkau. Kejadian 17 ayat 7 sampai dengan 8, Kejadian 26 ayat 3, Kejadian 28 ayat 15. Yang ketiga, selanjutnya Yusuf menjadi alat keselamatan bagi umat Tuhan. Di dalam setiap pengalaman Yusuf, bahkan di saat-saat yang paling sulit dalam kehidupannya, Kitab Suci menegaskan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2, ayat 21, dan ayat 23. Yang keempat, di generasi berikutnya, dalam memenuhi misinya, Allah kemudian mengirimkan Musa kepada Fir'aun untuk menjadi pembebas umatnya dari perhambaan di Mesir. Selama pengutusan Musa, Allah berkata, Aku akan menyertai engkau. Keluaran 3 ayat 12. Waktu demi waktu, Tuhan selalu menegaskan kerinduannya yang terdalam untuk selalu bersama-sama dengan umatnya. Yang kelima, Allah telah memutuskan untuk tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya dengan cara yang berbeda. Dia menegaskan kepada Musa kerinduannya untuk tinggal di antara anak-anak Israel dalam bangunan bait suci dan dalam sebuah sistem yang benar-benar bertujuan untuk mengarahkan pada instrumen utama dari misinya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Ellen G. White dalam The Adventist Review and Herald of the Sabbath 17 Desember 1872 mengatakan, persembahan-persembahan korban dan keimamatan dari sistem Yahudi telah didirikan untuk menjadi lambang dari kematian dan pekerjaan pengantaran Kristus. Semua perayaan-perayaan ini tidak memiliki arti dan tidak bernilai jika semua itu tidak dihubungkan dengan Kristus. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Allah yang menjadi satu dengan kita. Sementara perjanjian lama menyatakan bagaimana pencipta mulai melaksanakan rencana melalui satu umat yang seharusnya mewakili sifat dan maksudnya kepada dunia, perjanjian baru melukiskan kerinduan Allah untuk bersama dengan manusia dinyatakan melalui sebuah dimensi yang baru. Melalui penjelmaan Kristus, apa yang tadinya hanya merupakan janji di Taman Eden, Kejadian 3:15, sekarang menjadi kenyataan. Allah sebelumnya telah berdiam di antara umatnya di dalam bait suci. Sekarang
Dia tinggal di antara mereka secara fisik dalam wujud pribadi Yesus Kristus dari Nazaret. Dalam kelahiran Yesus, Allah menyatakan dalam cara-cara yang nyata kerinduannya yang terus-menerus ingin beserta dengan kita dalam sifat dan misi. Yesus adalah pribadi yang menegaskan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus Kristus yang hadir dalam daging di antara manusia, Yohanes 1 ayat 14, menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama dan sejalan dengan rencana ilahi menjadi satu dengan kita, Allah dalam daging. Allah dari misi itu terus bertindak untuk menyelesaikan tujuannya. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Allah yang terus-menerus bersama dengan kita. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 15, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dalam Kristus, sifat misionaris Allah benar-benar diperkenalkan. Yesus sendiri menyatakan misinya dengan berkata, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Lukas 19 ayat yang ke-10. Ketika Yesus mendekati pekan terakhir hidupnya, nasib akhir umat manusia dipertaruhkan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama hari-hari itu menghubungkan harapan dari masa lalu dengan harapan masa depan. Kristus memberikan hidupnya untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Rasul Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 21, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Kristus adalah bagian dari proses pendamaian dan bukan akhir dari pendamaian itu. Melalui kebangkitannya, Yesus menaklukkan dosa dan menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Sebagaimana tercatat dalam Matius 28 ayat 18. Berdasarkan kenyataan ini, Dia kemudian memerintahkan semua pengikutnya untuk menjadikan murid di seluruh dunia. Dengan satu janji yang mengagumkan. Matius 28 ayat 20. "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Di pelajaran hari Kamis dengan judul Allah yang akan kembali untuk kita. Yohanes 14 ayat 3. "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudara, ayat ini adalah salah satu janji Kristus yang paling berharga, yaitu pengharapan yang penuh berkat, yang merefleksikan sekali lagi kerinduan dari Pencipta untuk bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Apabila kelak Tuhan Yesus memperbarui segala sesuatu, bait Allah akan ada di antara manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Wahyu 21 ayat 3. Janji ini pada akhirnya akan dipenuhi. Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 5 halaman 21 menegaskan, sepanjang zaman yang kekal, sementara orang-orang tebusan berjalan dalam cahaya Tuhan kelak, mereka akan memuji-muji Dia karena karunia-Nya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat gambar yang paling indah tentang penebusan. Allah dari misi itu pada akhirnya akan menggenapi kerinduannya untuk bersama-sama dengan anak-anaknya selama-lamanya. Sungguh suatu kesempatan istimewa untuk menjadi bagian dari kenyataan ini.
dengan terlibat secara nyata dalam misi Allah akan menjadi satu kesempatan bagi kita untuk melihat dan mengalami pengalaman keberhasilan Allah dari misi itu dalam kehidupan kita. Mari terlibat aktif dalam misi ini. Sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, Allah memberikan kepada kita sebuah pemberian yang berharga, yaitu kemauan bebas untuk memilih jalan mana yang akan diikuti. Yang kedua, persembahan-persembahan korban dan keimamatan dari sistem Yahudi telah didirikan untuk menjadi lambang dari kematian dan pekerjaan pengantaraan Kristus. Yang ketiga, dengan kelahiran Yesus, Allah menyatakan dalam cara-cara yang nyata kerinduannya yang terus-menerus ingin beserta dengan kita dalam sifat dan misi. Yang keempat, Kristus memberikan hidupnya untuk membebaskan kita dari perhambaan dosa. Dan yang kelima, mengalami dan terlibat dalam misi Allah adalah kesempatan istimewa kita. Inilah yang bisa saya bagikan di pekan pertama di triwulan yang keempat di tahun 2023 ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berdoa memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami. Memberikan hikmat akal budi kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami akan pelajaran firman Tuhan ini. Misi, visi Tuhan untuk menebus, menjangkau manusia, biarlah menjadi bagian kami. Kami boleh terlibat di dalamnya. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Sukacita, damai sejahtera menjadi bagian mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah bersama dengan channel YouTube ini. Bila mana ini menjadi berkat bagi saudara, bagikanlah untuk yang lain. Mari kita terus menggali firman Tuhan melalui pelajaran-pelajaran sekolah sahabat kita. Selamat belajar, Tuhan memberkati.